Halo, berjumpa kembali di channel Belajar Fisika Gratis bersama saya Pak Yan, belajar fisika jadi mudah. Kali ini kita akan membahas tentang cara membaca pengukuran pada micrometer screw bagian yang kedua. Nah, video ini Pak Yan buat adalah kelanjutan dari video yang sebelumnya yang sudah dibuat tentang cara membaca pengukuran pada jangka sorong dan micrometer screw. Nah, adik-adik yang belum melihat video yang sebelumnya, adik-adik bisa langsung ke channel Belajar Fisika Gratis. Di situ ada video cara membaca jangka sorong pengukuran dan micrometer screw, ataupun bisa klik langsung di link deskripsi video ini, dan atau bisa juga klik langsung di link bagian atas kanan ya video sekarang. Nah, jadi adik-adik bisa langsung klik link tersebut. Baiklah, kita akan membahas tentang micrometer screw ini. Micrometer screw adalah alat pengukuran yang terdiri dari skrup terkalibrasi dan memiliki tingkat kepresisian atau ketelitian hingga 0,01 mm. Micrometer screw ditemukan oleh William Gascoigne pada abad ke-17, tepatnya tahun 1639. William sendiri adalah ilmuwan asal dari Inggris. Nah, pada saat itu sangat dibutuhkan alat yang lebih presisi dari jangka sorong, maka diciptakanlah micrometer screw. Walaupun dalam penggunaan pertama kalinya, micrometer screw digunakan untuk mengukur jarak sudut antar bintang-bintang dan ukuran benda-benda luar angkasa dari teleskop. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang macam-macam micrometer screw ada dua macam. Ini adalah yang manual, yang masih manual, disebut micrometer screw analog, dan seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka diciptakan juga micrometer screw yang digital, sehingga sangat memudahkan untuk membaca pengukuran yang sudah kita lakukan. Namun sekarang kita akan bahas khusus untuk micrometer screw yang analog. Nah, namun sebelumnya kita akan lihat dulu ya bagaimana bagian-bagian dari micrometer screw tersebut. Nah, sebentar. Nah, bagian yang pertama, nah ini adalah poros tetap. Jadi adik-adik di sini akan mendapatkan di micrometer screw itu dia tidak bisa diubah-ubah ya, disebutnya adalah poros tetap. Lalu yang kedua, nah ini adalah poros geser. Nah, sehingga ini menyesuaikan benda yang akan diukur nanti ya. Ini disebut poros geser. Lalu yang ketiga, ini adalah rangka atau bingkai. Nah, rangka atau bingkai. Jadi ini untuk meletakkan benda yang akan kita ukur ya. Lalu yang keempat, ini adalah pengunci. Nah, pengunci, jadi setelah kita dapatkan presisi yang pas, nah, kita kunci ya agar tidak berubah untuk pengukurannya. Nah, sedangkan untuk yang kelima ini adalah disebut sebagai skala utama, itu satuannya dalam milimeter. Lalu yang keenam, ini adalah skala nonius. Nah, ini juga satuannya dalam milimeter. Ini untuk skala ketelitiannya. Yang ketujuh adalah pemutar. Nah, ini bagian ini akan bisa adik-adik putar ya untuk mengubah-ubah poros geser, sehingga saat putaran ini akan terlihat perubahan pada skala utama dengan skala nonius. Yang terakhir ini adalah pemutar halus. Pada saat setelah kita sudah pas untuk mengukur sebuah benda, maka untuk ketelitian yang lebih teliti lagi atau lebih halus lagi, maka diputar, di mana di sini bagian nomor 8 sebagai pemutar halus ya.
Nah, ini bagian-bagian dari micrometers group itu sendiri. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana cara membaca pengukuran pada micrometers group. Nah, misalkan pada saat pengukuran sebuah benda, di sini adalah skala utama dan yang ini adalah skala nonius. Langkah pertama adik-adik yang kalian lihat itu adalah posisi skala nonius ini ya. Jadi posisi perbatasan antara skala nonius dengan skala utama. Nah, ini garis ini nih. Nah, garis ini ya. Nah, garis ini itu letaknya sudah melewati angka 3 ya. Jadi kalau di micrometers group yang umum itu adalah skalanya ini 0, berarti di sini adalah 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Nah, maka perbatasan antara skala utama dengan skala nonius itu sudah melewati angka 3. Nah, karena dia sudah melewati angka 3, adik-adik tinggal tuliskan 3 ya. 3. Lalu kita lihat garis tengah. Nah, garis tengah di skala utama itu akan menunjukkan garis di skala nonius ya. Jadi dia akan menunjukkan garis di skala nonius. Nah, coba kita lihat. Nah, ini. Nah, saat ini si garis di skala utama, garis tengahnya itu dia menunjukkan pas di skala nonius itu angka 20. Nah, angka 20 di mana di sini pas berhimpit satu garis ya. Di angka 20. Nah, karena di angka 20, maka adik-adik tuliskan 0,20. Misal, nanti ada berhimpit di angka 15, maka dituliskanlah di 0,15. Nah, sehingga dua angka tersebut kalian jumlah, maka kita dapatkanlah hasilnya adalah 3,20 mm. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan perbatasan antara skala utama dengan skala nonius itu sudah melewati setengahnya dari skala utama. Misalkan ini ada contoh soal lagi. Nah, misalkan dia sudah melewati di 3,5. Nah, karena dia sudah melewati perbatasan skala utama sama skala nonius itu di 3,5, jadi adik-adik tinggal tuliskan angka 3,5 ya. Jadi dia sudah melewati 3,5. Selebihnya sama caranya, maka garis tengah itu akan lihat tepat berhimpit satu garis dengan skala nonius, di mana di sini di angka 25, sehingga kita tuliskan berapa? Ya, 0,25 dan kita jumlah dua angka tersebut dan kita dapatkanlah 3,75 mm. Nah, seperti itu adik-adik, semoga adik-adik bisa paham ya. Kalaupun belum paham, bisa diulang lagi untuk videonya. Oke, adik-adik, di akhir video ini ada soal latihan yang adik-adik bisa kerjakan dan kunci jawabannya adik-adik bisa lihat di deskripsi video ini. Terima kasih atas perhatiannya dan adik-adik boleh share, lalu ditunggu komen dan like-nya, dan jangan lupa subscribe. Nah, adik-adik, sampai jumpa di video berikutnya.